Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi permintaan dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung ya. Seminggu yang lalu mengirim surat elektronik untuk meminta diskusi mengenai solusi perekonomian saat COVID-19 ya. Baiklah, saya mulai dari corona dulu ya. Penyebaran virus corona itu sebagaimana kita pahami melalui protokol WHO, kemudian pemerintah Indonesia, dia bisa menyebar melalui benda ya. Dia bisa menyebar melalui droplets. Jadi kalau kita batuk, kita bersin ya, butiran-butiran airnya itu terhisap, kemudian melalui interaksi ya, melalui interaksi. Jadi kalau ada sekerumunan orang, kita ngobrol misalnya, pegang ini, pegang itu, orang lain nanti pegang benda itu atau pegang apa yang sama gitu. Nah, itu juga memungkinkan terjadi penyebaran virus karena perilaku si virus ini adalah dia bisa bertahan pada sebuah benda gitu ya. Nah, kemudian ketika nempel pada tangan seseorang, kemudian tangan orang itu menyentuh wajahnya, maka virus itu akan menemukan inang baru dan dia akan masuk ke saluran pernapasan kita. Nah, oleh karena itu, karena benda kemudian interaksi ini ya salah satunya dari aktivitas ekonomi gitu ya. Ada aktivitas produksi di pabrik, orang bekerja ya, kan berinteraksi satu sama lain. Kemudian di pasar, atau ketika transaksi di toko serba ada atau apa gitu, orang yang terkena virus pegang benda ini, kemudian dipegang oleh pelanggan yang lain, bahkan dalam proses distribusi ya. Ketika misalnya barang itu dikemas oleh orang yang sudah terkena virus, nempel di benda itu, kemudian diantarkan ya, diterima oleh kita. Nah, itu juga memungkinkan terjadi penyebaran virus oleh aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu, gagasan mendasar dari kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia adalah bagaimana melakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi itu. Nah, yang menarik perhatian di sini adalah bagaimana ekonomi Indonesia ya saat COVID-19. Nah, ini pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena ya data dan informasinya masih terbatas. Tapi oke lah, kita bisa mendekati atau mengaproksimasi bagaimana sih keadaan perekonomian Indonesia saat ini ya. Saya mulai dari perkembangan uang beredar dulu ya. Pada website Bank Indonesia itu ada report per 30 April ya ini. Tapi report April ini adalah perkembangan uang beredar di bulan Maret tahun 2020 ya. Nah, untuk bulan April sendiri kita mungkin akan tahu 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi ya lumayan lah kita bisa paham dulu apa yang terjadi di bulan Maret gitu ya. Kenapa saya mulai dari uang beredar? Karena dalam uang beredar itu saya fokus di uang beredar dalam arti sempit. Di sini termasuk uang kartal ya, uang kertas, uang logam yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk transaksi. Nah, informasinya jadi uang beredar itu ya, uang kertas, uang logam itu meningkat dari 8,6% pada bulan Februari menjadi 15,4%. Berarti naik sekitar 8%-an ya. Jadi dari Februari ke Maret itu naik 8% menjadi 15,4%. Nah,
Itu artinya kan alat transaksi ini, kebutuhan alat transaksi itu meningkat. Berarti aktivitas belanja masyarakat juga meningkat itu pada bulan Maret. Meski pada bulan Maret juga sudah diterapkan social distancing atau pembatasan sosial ya. Nah itu mental picture yang pertama. Nah uang tersebut digunakan untuk, secara umum saya mulai dari konsep-konsep yang sederhana sajalah ya. Uang tersebut digunakan oleh kita itu untuk kebutuhan konsumsi, berarti rumah tangga ini, untuk investasi rumah tangga perusahaan, untuk belanja pemerintah ya, dan untuk ekspor. Jadi kita perlu cermati ya apa yang terjadi dengan konsumsi masyarakat kita, investasinya, kemudian kebijakan APBN pemerintah, pemerintah melakukan perubahan anggaran ya, dan bagaimana dengan ekspor. Perkembangan konsumsi saya amati dari dua sumber sekunder ya, yaitu dari BPS dan dari Bank Indonesia nih. Dari BPS itu saya ingat betul karena saya juga mengisi kuesioner online-nya itu. Ya, jadi bulan Maret itu BPS menyebarkan kuesioner online, dan ini hasilnya nih ya. Jadi yang pertama 73,28 responden itu ya mengaku mengalami perubahan pengeluaran. Jadi dia menambah belanja alat-alat kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian 56,55% responden ya pengeluarannya juga bertambah untuk pulsa karena mereka kerja dari rumah, work from home ya. Jadi harus menggunakan jaringan internet. Jadi biaya pembelian pulsa atau paket data meningkat. Nah kemudian mengamati juga pembelian bahan bakar. Ternyata belum banyak berubah, artinya kan aktivitas masyarakat, aktivitas transportasi belum banyak berubah juga gitu ya. Nah kemudian 56 responden menyatakan bahwa ada peningkatan pengeluaran, dan kurang dari 1% itu malah mengaku terjadi penurunan pendapatan atau pemasukan. Nah ini bulan Maret ya. Ternyata data bulan April kan ada yang di PHK sebanyak 2 juta. Harusnya ini lebih 2 juta. Mungkin besar juga itu dikali upahnya per bulan. Nah kenapa mereka belum terungkap ya, mungkin mereka masih memperoleh uang pesangon begitu, sehingga kalau saya taksir sih di bulan April dan Mei itu perkembangan konsumsinya akan lebih mungkin kelihatan dramatis ya. Banyak orang yang pendapatannya jadi nol gitu. Nah, nanti kita lihat di data di bulan April dan Mei itu bagaimana. Nah kemudian selain dari data BPS, saya sandingkan juga dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga melakukan survei ya, bahkan survei bulanan nih. Namanya survei konsumen Bank Indonesia. Nah coba kita lihat pengetahuan dari Bank Indonesia. Jadi surveinya itu menunjukkan optimisme konsumen masih terjaga pada level positif. Apa artinya? Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada bulan Maret 2020 yang tetap berada pada level optimis di atas 100. Jadi indeksnya itu 100. Kalau dia lebih dari 100 itu berarti meningkat. Nah ini sebesar 113,8. Nah, berarti optimismenya itu, angka indeks ini menunjukkan optimisme konsumen itu meningkat. Meski tidak sekuat optimisme bulan sebelumnya. Jadi tetap optimis tapi tidak seperti optimisme di bulan Februari. Ya mungkin karena ini pemerintah sudah melakukan pembatasan sosial, kemudian provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten
Contohnya Tegal itu sudah melakukan pembatasan sosial lebih dulu gitu ya, karena mereka khawatir terjadi penyebaran yang lebih besar. Kemudian optimisme konsumen yang tertahan disebabkan oleh menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terutama dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja yang lebih terbatas. Sedangkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tertahan akibat persepsi konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha 6 bulan mendatang yang tidak sekuat persepsi konsumen pada bulan sebelumnya. Jadi kelompok pencari kerja ini ya melihat 6 bulan ke depan itu ya agak buram gitu ya. Nah, kemudian hasil survei mengindikasikan pengeluaran konsumsi untuk 3 bulan mendatang. Jadi ada pertanyaan bagaimana konsumsi untuk 3 bulan mendatang. Berarti sampai dengan Juni 2020. Nah, diperkirakan masih terjaga. Jadi pada bulan Maret itu konsumen yang disurvei oleh Bank Indonesia itu masih memandang bahwa konsumsi 3 bulan ke depan itu masih terjaga. Ya, ini mungkin mereka masih menyimpan tabungan ya. Kemudian yang di PHK juga masih menyimpan uang pesangon gitu. Hal ini tercermin dari indeks perakiraan konsumsi rumah tangga 3 bulan mendatang sebesar 165. Jadi angka indeksnya di atas 100, berarti ada kenaikan ya. Relatif stabil dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Pada bulan sebelumnya itu adalah Februari. Tetap terjaga pengeluaran konsumsi tersebut, terutama didorong oleh permintaan yang diperkirakan meningkat pada bulan puasa Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau melihat data hasil survei dari Bank Indonesia dan BPS ini tidak banyak mengalami perubahan ya. Bahkan ada optimisme konsumsi lebih bagus itu. Ini saya juga heran kalau dibandingkan dengan berita-berita di televisi begitu kan. Nah, berikutnya adalah investasi ya. Jadi investasi ini luas sebetulnya. Investasi kan bisa dilakukan oleh perusahaan yang udah established, oleh rumah tangga juga gitu ya. Setiap perusahaan pasti sudah punya cash flow